Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang kami ucapkan kepada para pemirsa yang di calon channel kami, yaitu yang nama Zabat Zanjabil. Mohon di subscribe. Di dalam channel kami ini kami berencana untuk mengisinya dengan berbagai hal-hal yang dianggap bermanfaat. Salah satunya adalah dengan dirasah, yaitu mengulang pelajaran ataupun ulang kaji kita terhadap pelajaran-pelajaran kita, terutama yang berkenaan dengan akhlak, yaitu di sini kami menyediakan suatu kitab ataupun nas, yaitu tentang akhlak yang berjudul Akhlak lil Banin, kitab Akhlak lil Banin. Namun sebelumnya kami mohon maaf atas segala kekurangan, di mana tempat di sini juga seadanya, dimaklumi, lanjutan dari yang kemarin, yaitu ini memasuki kepada pelajaran yang ketiga ataupun episode yang ketiga daripada Akhlak lil Banin ini. Baik. Di sini Al-Fakir memohon mencoba untuk melanjutkan kembali pelajaran yang sudah kita selesaikan kemarin, sekira 2 pelajaran ataupun 2 episode. Sekarang itu berkenaan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal waladul aziz, Allah Subhanahu wa taala huwal ladzi khalaqaka wa hasana surataka bi an a'taka 'ainain tanzuru bihimal asya' wa udhnain tasma'u bihimal aswat wa lisanan tatakallamu bihi wa yadain tasta'miluhuma fi ashghalika. Wa rijlain tamshi 'alaihima wa 'aqlan ta'rifu bihil khaira minasyarri wa an'ama 'alaika bis-sihhati wal 'afiyah wa wada'a ar-rahmata fi qulubi walidayka hatta rabbayaka tarbiyatan hasanatan. Yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak yang agung, ayyuhal waladul aziz, wahai anak yang agung. Dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala itu, Ia adalah yang telah menciptakan engkau, yang telah menciptakan alam semesta. Di sini digunakan kata-kata yang menunjuki kepada lawan bicara ataupun khitab, lawan bicara yang dimaksudkan adalah para rijal, para laki-laki. Namun ada juga yang berkenaan nanti kitab ini yang berkenaan dengan perempuan, pun disebut dengan akhlak lil banat. Kalau ini akhlak lil banin. Baik, Allah Subhanahu wa taala adalah yang telah menciptakan engkau dan membaguskan surah, rupa, bentuk,
telah membaguskan bentuk engkau, yaitu dengan cara memberikan. Allah telah memberikan kepada kita semua, yaitu ainain, dua mata. Telah diberikannya kepada kita dua mata. Allah juga memberikan kepada engkau segala perkara, segala sesuatu yang sekiranya semua anggota tubuh itu dapat engkau manfaatkan dengan baik. Wa adhunain, juga Allah Subhanahu wa taala memberikan dua telinga, yaitu engkau dapat mendengar kedua telinga tersebut. Juga Allah Ta'ala memberikan lisan, lidah, yang dengan lidah tersebut engkau dapat berbicara. Juga memberikan yadain, dua tangan, yang dengan keduanya engkau dapat fi asyghalika, dapat mengerjakan segala urusan-urusan, baik itu urusan kepentingan untuk dirimu sendiri ataupun untuk orang lain. Warijlain, dan Allah juga memberikan dua kaki yang kau dapat berjalan dengan keduanya. Wa aqlan ta'rifu bil khaira minasyarri, juga Allah Ta'ala memberikan akal, yaitu dengan akal tersebut engkau dapat mengetahui, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dan juga Allah Ta'ala yang memberikan nikmat-nikmatnya kepada engkau, yaitu berupa kesehatan dan afiah, sehat lahir batin. Ini juga merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah juga yang telah meletakkan rahmah, kasih sayang, telah meletakkan kasih sayang dalam hati kedua orang tua engkau, sehingga mereka mendidik engkau dengan pendidikan yang bagus. Ini semua merupakan pemberian-pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan anugerah daripadanya. Maka setelah kita mengetahui bahwa yang memberikan itu semua kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha menciptakan, lantas apa yang seharusnya kita lakukan? Apa yang sebaiknya kita kerjakan sehingga kita dapat lebih bersyukur, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka dijelaskan di teks selanjutnya, fayajibu 'alaika an tu'azzima rabbaka wa tuhibbahu wa tashkurahu 'ala jami'i ni'amih. Maka wajib atas engkau untuk mengagungkan Tuhan engkau dan mencintainya. Jadi wajib terhadap kita semua untuk mengagungkan, menta'zimi Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mensyukuri segala nikmatnya, mensyukuri berbagai macam karunia dan nikmat-nikmat yang telah diberikan olehnya. Bagaimana caranya kita mentakzimkan, mengagungkan, membesarkan, mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bi an tamtathila awamirahu wa tajtaniba nawahiyah, wa an tu'azzima aidan jami'a malaikatih wa rusulih wa anbiya'ih wa salihin min ibadih wa tuhibbuhum li'annahu ta'ala yuhibbuhum. Dengan bahwa engkau menjunjung tinggi segala perintahnya dan engkau menjauhi segala larangannya. Di apa saja perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengerjakannya. Baik itu perintah yang berbentuk perkara yang wajib ataupun adalah itu perkara yang sunnah. Jadi menjunjung tinggi segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Larangan apa saja yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka kita menjauhinya. Jadi sebagai pelajaran juga kepada al-fakir dan kepada teman-teman sekalian, bahwa dalam menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi berbagai macam larangan-larangannya. Wa an tu'azzima aidan jami'a malaikatihi wa rusulihi wa anbiya'ihi wa salihina min ibadihi wa tuhibbuhum li'annahu ta'ala yuhibbuhum. Dan juga engkau mengagungkan pula sekalian malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan para nabinya dan orang-orang yang soleh daripada hamba-hambanya. Dan engkau cintai mereka itu karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai akan mereka itu. Jadi selain daripada menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan, juga salah satu bentuk daripada syukur kita, syukur seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengagungkan sekalian malaikat-malaikat Allah, malaikat-malaikatnya. Yaitu beriman, yaitu salah satu iman yang wajib diyakini oleh setiap orang yang Islam, bahwa mereka harus meyakini akan adanya para malaikat. Para malaikat ini juga merupakan makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala yang keberadaannya wajib diyakini oleh setiap orang yang telah Islam, orang yang Islam. Walaupun tidak dapat dilihat oleh panca indera, oleh penglihatan mata, namun kita meyakininya, namun keyakinan yang terhadap mereka, terhadap keberadaan mereka, ini yang harus ada di setiap mukmin dan muslim. Juga beriman dengan para rasul-rasul. Salah satu bentuk rasa syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan adalah mengagungkan, menta'zimi, mengagungkan para rasul-rasul Allah dan juga para nabi-nabinya, yang jumlah daripada nabi ini begitu banyak. Itu ada dikatakan 124.000 orang. Berbeda dengan rasul yang menjadi rasul pilihan, menjadi rasul daripada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebanyak 25 orang yang wajib diyakini, yang tertera namanya. Jadi mengagungkan rasul-rasul, mengagungkan para anbiya, mengagungkan orang-orang yang soleh daripada hamba-hamba Allah dan mencintai mereka sebagaimana Allah juga mencintai mereka, para salihin. Ini merupakan salah satu bentuk daripada syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ahbabta rabbaka wamtathalta awamirahu wajtanabta nawahiyahu zadaka min ni'amih waja'alaka mahbuban bainan nas wa hafidhaka min kulli adha wa a'taka kullama turid min rizqi wa ghairi. Apabila engkau telah mencintai Tuhan engkau dan engkau menjunjung tinggi segala perintah-perintahnya dan engkau menjauhi segala larangan-larangannya, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada engkau. Jadi sebagai bentuk balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita telah menjunjung tinggi perintahnya, melakukan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada orang-orang yang mau bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan. Sebagaimana dalam ayat disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna adzabi lasyadid.
Jika engkau bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Apabila engkau kufur, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Maka sesuailah dengan yang dijelaskan di sini, bahwa setiap orang-orang yang telah mensyukuri, menjunjung tinggi perintah-perintah, menjauhi segala larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambahkan nikmatnya kepada orang tersebut. Wa ja'alaka mahbuban bainan nas wa hafizaka min kulli adza. Wa ja'alaka mahbuban, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan engkau salah satu orang-orang yang dicintai di kalangan manusia. Jadi engkau akan menjadi orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijadikan orang tersebut termasuk dalam golongan orang-orang yang dicintai di kalangan manusia. Dan Allah pun akan menjaga orang tersebut daripada setiap perkara, dari segala sesuatu yang menyakitinya. Jadi penjagaan Allah Subhanahu wa taala ini mencakupi, meliputi segala hal. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala ini amatlah luas. Maka hendaknya orang-orang ini menjadi orang-orang yang bersyukur, menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bitaufiq. Wa ataka kullama turid, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa saja yang engkau kehendaki, apa saja yang diinginkannya terhadap orang yang bersyukur tersebut, baik itu berupa rizki dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberikan kepada orang tersebut, yaitu orang-orang yang bersyukur terhadap perintahnya, terhadap nikmatnya, dan menjauhi segala larangan, mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap orang tersebut akan diberikan apa saja yang ia kehendaki. Kemudian al-waladul amin. Muhammadun waladun amin yakhafullaha wa yamtathilu amrahu. Wa dhata yawmin qalat lahu ukhtuhu Su'ad, ya akhi, inna abana qad kharaja minal bait, fahalumma bina naftah khizanata at-ta'am lina'kula ma fiha minal ma'kulatil ladhidah, fa abuna la yanzuru ilaina. Fa ajabaha Muhammadun, hakikatan ya ukhti, inna abana la yanzuru ilaina, walakin ama ta'lamina anna allaha huwa alladhi yanzuru ilaina. Selanjutnya diberikan contoh orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang anak yang amin, yang terpercaya. Muhammadun waladun amin. Di sini diberikan contoh, yaitu seseorang yang bernama dengan nama Muhammad. Maka Muhammad di sini adalah seorang anak yang amin, seorang anak yang terpercaya, yang jujur. Dia takut, ya khafullah, dia takut terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perintah, menjunjung tinggi perintahnya. Kemudian suatu hari dia berkata, ada saudarinya ukti di sini saudarinya berkata kepada dia yang bernama Su'ad, ya akhi, wahai saudaraku, inna abana qad kharaja minal bait, sesungguhnya bapak kita telah keluar dari rumah. Fahaluma, maka seterusnya dia mengajak, si saudari ini mengajak saudaranya si Muhammad tadi untuk
membuka lemari makanan ataupun kulkas, membuka tempat makanan untuk mengambil makanan-makanan yang lezat yang telah disimpan di tempat tersebut. Setelah dia mengajak saudaranya untuk mengambil makanan yang telah disimpan di lemari makanan, di kulkas, di lemari makanan, kemudian dia mengatakan selanjutnya, fa abuna la yanzuru ilaina, bapak kita tidak melihat pekerjaan kita ini. Dia mengajak untuk mengambil makanan yang telah disimpan di tempat makanan. Fajabaha Muhammadun, maka si Muhammad ini menjawab ajakan daripada saudarinya tadi. Hakikatan ya ukhti, sebenarnya wahai saudaraku, memang sesungguhnya bapak kita tidak melihat pekerjaan kita mengambil makanan yang ada di dalam lemari es tersebut. Walakin amma ta'lamina, akan tetapi apakah kamu tidak mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat kepada kita. Sesungguhnya Allah taala melihat kepada kita. Fahdari mithla hadzal amalil kabih, maka hindarilah semacam perbuatan yang keji ini. Semacam perbuatan yang keji ini. Jadi kata daripada si Muhammad ini tidak mau, dia menolak daripada ajakan saudarinya untuk mengambil makanan yang telah disimpan di lemari makanan, di tempat makanan, secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang tuanya. Jadi ditolak ajakan saudari tadi oleh si Muhammad. Fahdari mithla hadzal amal kabih, maka hindarilah semacam perbuatan yang keji ini. Ya annaki la akhadti syai'an bi ghairi ridha abik fa inna Allah yaghdabu 'alaiki wa sawfa yu'aqibuk. Kenapa? Di annaki, karena sesungguhnya engkau, jikalau engkau mengambil sesuatu dengan tanpa ridha tuamu, sesungguhnya Allah itu marah di atas engkau dan Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa engkau. Disebutkan di sini untuk menghindari semacam perbuatan-perbuatan yang keji, semacam yang telah dicontohkan seperti di atas tadi. Maka ketika itu fakhafat Su'ad, maka Su'ad pun ketakutan, wastahat min su'iniyatiha, dan ia malu daripada karena buruk niatnya. Waqalat sahih kalamuka ya akhi, dan Su'ad ini pun berkata kepada saudaranya Muhammad, pembicaraanmu tadi ataupun kalammu tadi itu benar, yaitu dia berterima kasih kepada saudaranya Muhammad yang tidak bersedia diajak untuk mengambil makanan dengan secara sembunyi-sembunyi. Ala hadhin nasihati thayyibah, atas nasihat yang baik ini. Jadi berdasarkan cerita barusan, maka dapat kita pahami, dapat kita mengambil faedah bahwa orang-orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Dan itu semua adalah berdasarkan dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Taufik.
Al-waladul muti'. Hasan waladul muti'. Yusalli kulla yawm as-salawatil khamsa fi awqatiha wa yuwadhibu 'ala al-huduri fil madrasati wa 'ala qira'atil qur'ani wa mutala'ati durusi fil baiti wa lidzalika yuhibbuhu abuhu wa ummuhu wa satidatuhu wa jami'un nas. Kemudian al-waladul muti', anak yang taat. Hasan adalah anak yang taat. Hasan waladun muti', Hasan adalah anak yang taat. Dia salat sembahyang tiap-tiap hari, yaitu sembahyang yang 5 pada setiap waktu-waktunya, dan dia yuwadhibu. Ini kisah, berarti kisah yang lain lawan daripada contoh daripada anak yang seseorang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan contoh seseorang yang dia merupakan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan misalnya contohnya si Hasan. Hasan adalah merupakan seorang anak yang taat. Dia salat setiap hari dan muwadhabah, selalu konsisten untuk menghadiri, selalu untuk menghadiri madrasah, tempat belajar. Dia selalu menghadiri tempat belajar dan selalu muwadhabah membaca Al-Quran dan mengulang pelajaran-pelajaran di rumahnya ataupun di tempat-tempat belajarnya. Karena demikian dia dicintai oleh ayahnya, dicintai oleh ibunya, dicintai oleh guru-gurunya, dan dicintai oleh sekalian manusia. Ini faedah daripada seorang anak yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min 'adatihi idza arada an-nawma ay yadhkurallaha wa yashkurahu 'ala an hafidhahu tula yawmihi minal bala'i wal adha. Thumma yaqulu bismika Allahumma ahya wa amut. Wa idza aqama min nawmihi yashkurullaha 'ala ni'matin nawmi wa yaqulu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan termasuk kebiasaan daripada si Hasan ini, apabila dia berencana untuk tidur, ketika dia sudah beres-beres menyiapkan tempat tidurnya, maka dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaganya sepanjang seharian penuh. Jadi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemeliharaan yang telah diberikan Allah seharian penuh sebelumnya. Baik itu dari bala, dari penyakit, dari hal-hal yang menyakiti. Kemudian dia berkata, bismikallahumma ahya wa amut. Ini adalah termasuk dari salah satu daripada doa-doa tidur sebelum tidur. Dibaca sebelum tidur, yaitu bismikallahumma ahya wa amut. Dan apabila dia bangun dari tidurnya, dia juga bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur atas nikmat tidur. Jadi dia juga bersyukur atas nikmat penjagaan seharian penuh. Kemudian di saat dia bangun dari tidur, dia juga bersyukur atas nikmat tidur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti syukur yang dinampakkan oleh dirinya yaitu dengan mengucapkan salah satu daripada doa yang dianjurkan setelah bangun tidur, yaitu apa dia? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa yang bagus dibaca setelah bangun dari tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan hanya kepadanya adalah tempat kembali.
Wa min adatihi aidan idza akala ay yaqula awalan bismillahirrahmanirrahim wa idza faragha minhu yashkurullaha ala ni'matil akli li'annahu ya'lamu anna allaha huwa alladhi awjada lahu at-ta'ama wa yaqulu alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Dan sebagian daripada kebiasaannya pula, yaitu kebiasaan si Hasan tadi, apabila dia makan, maka dia berkata pada permulaan, apabila dia hendak makan, dia berkata Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dia telah selesai daripada makan, dia sudah habis makan, maka dia bersyukur atas nikmat makan tersebut. Karena kenapa? Dia mengetahui bahwa yang memberi makan itu adalah, yang telah memberikan makanan itu kepada dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui Allah lah yang telah memberikan kepada dia, yang telah menyediakan kepada dia makanan, sehingga dia bersyukur pada akhir makan tersebut dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini juga salah satu daripada doa-doa yang dianjurkan dibaca setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah telah memberikan kepadaku makanan dan telah memberikan rezeki kepadaku dengan tanpa susah payah dan tanpa kuah, dengan tanpa kepayahan. Jadi salah satu bentuk rasa syukur juga yaitu dengan mengucapkan doa-doa yang telah dianjurkan tersebut. Paling kurangnya adalah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka demikianlah yang dicontohkan oleh si anak tadi yang bernama dengan Hasan. Dia apabila hendak makan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan juga bersyukur setelah dia menyantap makanan tersebut. Ma'as'ada hadzal walad al-muti', alangkah bahagianya anak yang taat ini. Yarda anhu rabbuhu, Tuhannya meridai kepadanya. Wa sawfa yudkhilul jannata, dan dia akan dimasukkan ke dalam surganya. Ini adalah amin Allahumma amin. Ini bukan salah satu daripada doa yang diaturkan oleh pengarang kitab ini. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita menjadi anak yang baik, anak yang taat, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun ridha kepada kita dan mendapatkan karunia-Nya dengan dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam kesempatan kali ini kita padai dulu. InsyaAllah di lain waktu dan kesempatan InsyaAllah kita lanjutkan kembali yang berkenaan dengan pelajaran akhlakul banin tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ulang kaji kepada Al-Fakir sendiri pribadi, menjadi bahan ulangan dan bisa bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.